Kalau sudah bulan Sya'ban berarti sudah semakin dekat dengan satu bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang merupakan sayyidus syuhur, penghulunya bulan-bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam harus sudah siap atau mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan ini. Kalau kita melihat apa yang diminta oleh para sahabat dengan doanya, termasuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, dengan doa yang dipanjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini menunjukkan berarti kesiapan dan persiapan untuk menghadapi bulan agung dan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Dari bulan Rajab sudah diminta, Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bahkan di awal Sya'ban ada doa yang harusnya kita panjatkan, Allahumma kama ballagtana Sya'ban faballighna Ramadan. Ketika masuk bulan Sya'ban, doa yang kita panjatkan adalah Allahumma ya Allah kama ballagtana Sya'ban, sebagaimana engkau sudah sampaikan kami di bulan Sya'ban ini, faballighna Ramadan, maka tolong sampaikan kami untuk menghadapi dan menikmati bulan agung, bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Waktubna, dan catatkan kami, tuliskan kami, mimman shamahu wa qamahu, termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dan orang-orang yang bisa melaksanakan qiyamu Ramadan. Semua didasari imanan wahtisaban, semata-mata didasari karena iman kepada Allah dan hanya mengharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita minta di bulan Sya'ban. Allahumma kama ballagtana Sya'ban faballighna Ramadan waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban. Jadi kita berharap bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Nah, persiapan apa saja yang harus kita siapkan dalam menghadapi Ramadan? Setidaknya ada 4. Pertama, persiapan kita adalah persiapan ruhani. Jiwa kita, ruh kita harus sudah kita siapkan dari sekarang untuk menghadapi bulan Ramadan. Sucikan hati, sucikan jiwa dari segala kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran jiwa, penyakit-penyakit hati, dan penyakit-penyakit jiwa yang ada dalam diri kita. Mari kita bersihkan, mari kita sucikan. Banyak orang-orang dulu ketika menghadapi Ramadan ada istilah munggah, ada istilah nyekar dulu, minta maaf dulu, berdoa dulu. Kita bersihkan hati ini. Itu langkah awal. Jadi kalau orang sudah berupaya membersihkan hatinya, maka ia akan mendapatkan keberuntungan. Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan jiwa dan hatinya. Tazkiyatun nafsi, dari segala macam penyakit-penyakit, dan bersihkan dari segala macam dosa-dosa yang ada. Rasanya indah sekali ketika nanti di hari-hari Ramadan dosa kita sudah hilang. Jadi minta maaf itu bukan setelah Ramadan.
Kebanyakan dari kita setelah Ramadan minta maaf nanti Idul Fitri. Justru minta maaf itu sebelum pelaksanaan ibadah Ramadan, agar ibadah Ramadan kita betul-betul sempurna. Itu yang pertama. Itu persiapan ruhani, ruh kita. Yang kedua, persiapan yang namanya persiapan ilmu. Kita kaji apa yang akan kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan. Ya tentu dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah saum Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Apa rukun puasa Ramadan? Apa saja yang membatalkan? Apa saja yang memakruhkan? Dan apa yang disunnahkan di bulan Ramadan? Kita kaji, kita pelajari, termasuk di dalamnya perkara tentang sholat tarawih, tentang tilawatil Quran. Semua kita pelajari. Kita kaji materi-materi tentang fikih-fikih puasa. Supaya apa? Supaya betul-betul pelaksanaan ibadah puasa tahun ini jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Jadi sebetulnya sederhana untuk puasa ini, bahwa rukun puasa hanya dua. Yang pertama niat, dua meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tentunya di sini berarti yang lebih mendominasi ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai masuknya sesuatu ke dalam lubang, baik hidung, tenggorokan, mulut, kubul ataupun dubur, itu semua kita bahas, itu semua kita pelajari tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ada mubtilat, ada muhbitat yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak dapat. Contoh, secara hukum puasanya sah, tapi sehari-hari nggak berhenti untuk membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain, luntur sudah pahalanya. Itu muhbitat. Kalau mubtilat, ya dia lagi puasa makan, dia lagi puasa minum. Nah, itu kita pelajari persiapan-persiapan ini. Hanya pengajian-pengajian kalau bisa mudah pendekati Ramadan ini, udah kajiannya kajian fikih puasa aja dulu, biar mengingatkan. Ya namanya setahun sekali, kadang-kadang banyak yang lupa gitu. Ilmu yang dipelajarinya setahun sekali dan dipakainya setahun sekali. Itu tentang ibadah puasa Ramadan. Bagaimana tentang niatnya, kapan kita harus niat, apa bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah dalam niat, itu dipelajari dalam fikih. Berarti fikihnya fikih puasa. Itu persiapan kedua yang harus kita siapkan. Yang ketiga tentunya adalah persiapan jasadi, fisik kita. Karena ibadah puasa ini bukan main-main. Fisik ini berperan, sangat-sangat berperan ketika ibadah saum. Sholat yang biasanya hanya beberapa rakaat di bulan Ramadan nambah banyak rakaatnya. Berarti fisik kita harus kuat, fisik kita harus sehat. Lingkungan juga harus bersih. Makanya orang-orang dulu sebelum Ramadan bersih-bersih rumah, bersih-bersih masjid, bersih-bersih musola. Itu aja tujuannya. Kadang-kadang orang dulu nggak pakai dalil gitu. Melakukan apapun tiba-tiba nggak boleh, ini nggak boleh, ini lakukan, tapi nggak ngasih tahu dalil. Itu orang-orang dulu, tapi benar mereka lakukan. Jadi persiapan kita adalah persiapan jasadi kita, fisik kita. Ya tentunya aktivitas kita nggak boleh berubah ketika Ramadan. Setelah Ramadan akhirnya kerja jadi terhambat, tidak boleh. Tetap harus stabil semuanya. Kerja jalani, ngajar terus, puasa terus, tidak pernah berubah aktivitas kegiatan kita hanya gara-gara puasa. Sebab masih banyak ada orang yang punya anggapan, ya maklum kan lagi puasa, lah nyalahin puasa. Kenapa nyalahin puasa? Lupa nyalahin puasa. Makanan keasinan atau kurang asin nyalahin puasa, gak boleh. Nah biasanya ibu-ibu, kenapa asin amat? Lah maklum atau namanya orang juga puasa, gak boleh disalahin puasa mah. Ya buat kita
puasa itu tidak boleh mempengaruhi apapun aktivitas yang kita biasa lakukan. Bahkan harusnya di bulan Ramadan ini aktivitas kita semakin meningkat. Itulah persiapan jasadi kita. Nah, yang terakhir persiapannya adalah persiapan mali, yaitu harta, uang, materi. Buat apa? Bukan bikin kue, bukan mau beli baju baru, bukan. Tapi bagaimana persiapan kita untuk mengeluarkan infak sedekah, yang mana di bulan Ramadan ini Nabi lebih intens bersedekahnya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Lebih banyak. Nabi itu kan ajwa dan nas, orang yang paling dermawan, orang yang paling pemurah. Tapi di bulan Ramadan ini Nabi lebih giat lagi, lebih hebat lagi sedekahnya. Luar biasa. Banyak kita persiapkan dari sekarang, nyicil, nabung, simpen. Buat apa? Buat Ramadan. Buat apa? Buat nanti sedekah, buat nanti zakat. Dari sekarang kita sudah niat, saya insya Allah tahun ini mau mengeluarkan zakat, mau ngasih sedekah kepada orang lain. Insya Allah Allah kasih jalan, Allah berikan kekayaan buat kita semuanya. Nah, kadang-kadang ada orang yang cuma ngarepin nungguin zakat dari orang, makanya nggak pernah kaya hidupnya, karena nunggu pemberian orang terus. Makanya kita berdoa, Allahumma ij'al yadayya ulya bil i'ta wa la taj'al yadayya sufla bil isti'ta. Baca itu doa itu. Allahumma ya Allah, ij'al yadayya, jadikan kedua tanganku ini ulya, selalu ada di atas. Untuk apa? Bil i'ta, untuk bisa selalu memberi. Wala taj'al yadayya, tapi ingat ya Allah, jangan kau jadikan tanganku sufla, selalu ada di bawah. Bil isti'ta, hanya dengan meminta. Tak boleh kita minta-minta. Memberi, dikasih, jangan ditolak. Minta, jangan. Pantangan, minta-minta itu jangan. Kenapa? Tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yadul ulya khair minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya doanya tadi, Allahumma ij'al yadayya ulya bil i'ta wa la taj'al yadayya sufla bil isti'ta. Jadikan tanganku selalu di atas supaya bisa memberi, jangan jadikan tanganku di bawah agar tidak selalu meminta. Itulah setidaknya ada 4 persiapan. Yang pertama, persiapan ruhani. Persiapan ruh, jiwa kita bersihkan, minta maaf kepada orang tua, suami istri, minta maaf. Jangan sampai, ya insya Allah lah, kalau dosa zina, dosa nyolong mungkin sudah pada tobat, tapi kadang-kadang ribut sama istri itu nggak berhenti itu. Sampai Ramadan pun terus berjalan. Ini akan menghambat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mengharapkan rahmat kan dari Allah di bulan Ramadan. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu magfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Itu akan kita dapatkan kalau semua langkah-langkah ini kita lakukan dan kita pelajari serta kita persiapkan untuk menghadapi bulan agung dan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah tinggal 21 hari lagi. 21 hari kita akan masuk bulan Ramadan. Kalau tidak salah lihat di kalender itu malam Ahad, malam tanggal 3 April sudah mulai tarawih. Itu secara perhitungannya. Tapi bagaimana? Kita tunggu saja. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kamu setelah melihat hilal, setelah melihat bulan. Yang lihat siapa? Ya kalau kita yakin melihat dengan mata kepala sendiri, boleh kita untuk puasa. Yang lain belum, boleh kita puasa dan wajib kita puasa.
Kalau kita melihat dengan yakin, oh sudah terlihat hilal, ya yakin, ya kita wajib puasa. Kita wajib puasa. Tapi kita tunggu saja pengumuman. Biasanya pemerintah suka ngumumin kan, tapi harusnya mestinya mengumuminnya sebelum Isya gitu ya. Ini kadang-kadang udah jam 7 lewat masih diskusi, masih ngumumin. Jadi nggak jelas, pas setengah 8 baru, ya orang udah males taraweh. Ya udah males ya udah, nggak usah taraweh malam ini, bonus. Kan jadi begitu akhirnya. Ini banyak masyarakat kita kadang-kadang suka begitu. Karena Pak, ya pengumumannya terlalu lama. Bahkan beberapa jauh hari sudah dipantau tuh, sudah dilihat yang namanya hilal, yang namanya bulan. Ru'yatul hilal, yaitu melihat, menerawang yang namanya hilal atau bulan sabit di awal bulan. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat untuk kita semua untuk menghadapi bulan Ramadan. Sekali lagi, persiapannya adalah persiapan rohani, persiapan ilmu, persiapan jasad, dan persiapan harta. Setidaknya 4 hal ini yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jiwanya kita bersihkan dari segala macam dosa, kita minta ampun kepada Allah. Makanya doa Allahumma barik lana, kebanyakan orang di ujungnya pakai hasil makosidana gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang bagus sih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan, ya Allah ampuni dosa-dosa kami semua. Waghfir lana dzunubana. Ya kalau kita kan selama ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mintanya hasil maksud aja. Yang penting maksud akan hasil. Kalau dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang selama ini menghambat segala tujuan, harapan, cita-cita dan doa kita adalah salah satu penyebabnya masih ada hijab yang membentang, yang menghalangi sampainya doa kita kepada Allah Subhanahu. Itu dosa. Makanya minta ampun dulu sama Allah, minta maaf dulu sama Allah. Makanya setiap beres sholat kita istighfar. Siapa tahu sholat kita tadi nggak bener, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merasa sholat kita belum sempurna. Mungkin tadi bengong, mungkin tadi ngelamun, pikiran kemana-mana, Fatihah kita nggak bener, mungkin bacaan sholat kita nggak bener, mungkin banyak yang kita korupsi bacaan sholatnya. Harusnya baca iftitah, kita nggak baca iftitah. Harusnya baca Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni, dipanjangkan secara tartil bacanya, tapi kita bacanya cepat. Itu berarti kan sudah mengurangi. Ya kita minta ampun sama Allah. Itu saja persiapan yang harus kita siapkan dalam menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.